الذي أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين واصطفاه على به أجمعين أما بعد فقال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين الآية صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق al-hadis. Yang saya hormati Bapak DKM Baitul Ma'mur, mudah-mudahan selalu diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga yang saya hormati Bapak Sufron Naim dari KUA. Juga yang saya hormati Ibtu Masudi, ya. Juga yang saya hormati Bapak Kepala Desa Pak Haji Jajang beserta Ibu. Juga yang saya hormati guru kita Ibu Ustadzah Hajah Eri Syahria. Tidak lupa Al-Mukarram Bapak Dr. Andes Haji Iman Setiadi beserta Umah. Juga tidak lupa Ketua BKMT Bu Hajah Nasro, tidak lupa Al-Mukarramah Umi Eli, juga bapak-bapak ibu-ibu semuanya yang saya hormati, dan mudah-mudahan kita semuanya selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dengan izin Allah saya bisa bersilaturahmi dengan bapak-bapak ibu-ibu yang ada di blok Geria ini. Geria kan Bu ya, Pak? Mudah-mudahan silaturahmi kita Allah jadikan kita semuanya dipanjangkan umur yang barokah, dan mudah-mudahan diberikan rezeki yang barokah pula. Amin. Shalawat dan iding salam sama-sama kita limpahkan kepada baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan kita sebagai umatnya, mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya nanti pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu yang saya hormati, kata suami saya, mohon maaf nggak bisa hadir. Kata saya gini, Bapak ulah hadir, ke abdi itu bisa ngomong, kata saya. Ya Bu ya, katanya gitu. Kata saya, Bapak diundang mah ya. Suami saya juga bilangnya ke saya, mamah Pak, ya. Katanya nggak bisa ada undangan. Kata saya, Bapak ulah hadir atuh kita bisa nyarios abdina. Maka suami saya salam aja katanya, ya, pada bapak-bapak ibu-ibu yang ada di blok Geria ini. Mohon maaf, emang bukan nggak bisa hadir, saya yang larang. Iya, ya. Tadinya mau berangkat, kata saya jangan, kalau bapak berangkat bapak aja yang ceramah, gitu. Masa saya yang ceramah nyeramahin suami, enggak lah, gitu ya. Maka kata saya, ulah bapak ulah hadir, bapak ndek ulah, kata saya. Ya. Jadi mohon maaf ya, bapak ibu yang berbahagia. Alhamdulillah 27 kan sekarang Bu ya, tanggal 27 Rabiul Awal. Sebentar lagi kita akan masuk ke Rabiul Tsani. Tapi alhamdulillah kita semuanya masih semangat memperingati kelahiran junjungan Rasulullah Sallallahu Alaihi, padahal sudah lewat. Karena kan tanggal kelahirannya adalah 12 Rabiul Awal. Tapi itulah keistimewaan Nabi. Bahkan kalau di kampung-kampung, para bapak, para ibu, ada istilah yang namanya mapag bulan. Kalau di kampung saya itu adanya mapag bulan, menyambut kedatangan bulan Rabiul Awal. Nanti akhir ada istilah namanya naon eta? Ngiring bulan. Diantar lagi bulan. Ayo katanya nanti kita marhabaan ngiring bulan, gitu Bu. Alhamdulillah termasuk di
Blok Gria ini masih semangat memperingati kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi. Maka dengan adanya semangat kita memperingati kelahiran Rasulullah, mudah-mudahan kita semuanya ada di bawah bendera Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu pada jemaah sekalian, yang namanya cinta akan Rasulullah, diantaranya saja ya, diantaranya perbanyak membaca sholawat. Tadi alhamdulillah sudah dibacakan oleh guru kita ya. Perbanyak baca sholawat. Tentu kita sudah tahu, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Apa semuanya itu? Kalau hadisnya banyak, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asran. Barang siapa yang membaca sholawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan memberikan rahmat 10. Apalagi kalau kita bacanya lebih dari 1. Tadi aja kita bareng-bareng sallallahu ala Muhammad, berapa itu? Rahmat Allah turun kepada kita. Dalam keterangan lain, atani Jibrilu wa Mikailu wa Israfilu wa Israilu alaihimus salatu wassalam. Faqala Jibrilu ya Rasulullah sallallahu alaihi, man shalla alaika kulla yaumin 10 marrat. Tahu artinya? Ente orang bahasa Arab ya Bu ya. Emang Ibu nggak bisa bahasa Arab? Bisa lah. Sehari-hari kita sholat pakai bahasa apa? Arab. Al-Quran bahasa apa? Arab. Tapi jangan coba-coba di Mekah kita mau beli korma umpamanya, kalau kita biasanya panggil ke orang-orang Arab itu kan suka syekh ya, syekh kita waqatil waqi'ah, masa ya mau beli baju umpamanya syekh tabarakalladzi biyadihil mulku, masa begitu ya Bu ya. Karena bahasa Arab yang dia pakai sehari-hari dengan bahasa Arab Al-Quran berbeda. Apa bedanya? Saya pernah gini Bu, Pak, ada kakek-kakek ketika sehabis melaksanakan sa'i ya, dia membawa cucunya. Dia tanya ke saya, Indonesia? Kata saya, ayuwah Indonesia, doa. Oh, nggak bisa ngedoa dia. Padahal dia bahasanya apa? Arab. Tapi tidak bisa membaca doa setelah melaksanakan sa'i. Saya baca aja, dia sama cucunya amin, amin. Oh, nggak bisa dia ternyata. Bahkan saya tanya-tanya, orang Arab tuh banyak yang tidak bisa membaca Al-Quran. Masya Allah ya. Untung kita Bu, Pak, bukan orang Arab tapi pinter baca Al-Quran. Kita bukan orang Arab, ngomong pun bukan Arab, apalagi saya mau ngomongnya atau Sunda. Tapi alhamdulillah ketika kita bacaan di dalam sholat, insya Allah fasih semuanya sampai ya, mau usoli aja saking fasihnya us-usan aja, kapan selesainya? Ya. Sampai imamnya takbir aja lama, Allahu Akbar, atau enggak gitu-gitu amat ya. Yang sedang-sedang aja. Kata Nabi, malaikat Jibril alaihis, malaikat Mika alaihis, malaikat Israfil alaihis, malaikat Israil alaihis. Saya tanya dulu, emang berapa sih jumlah malaikat? 10. Banyak ya, malaikat itu banyak.
Tidak ada yang tahu berapa jumlah malaikat, hanya Allah Subhanahu. Cuma kita harus tahu, wajib diketahui oleh kita hanya 10. Siapa tuh yang 10 itu? Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Munkar, wa Nakir, Raqib, Atid, Malik. Bahkan kalau di kampung-kampung Pak nih, ya, mau waktu subuh suka ada tuh kakek-kakek. Dulu mah pan kakek-kakek baik, di sini kakek-kakek apa yang muda-muda yang suka ngebangun ini? Biasanya kakek-kakek baik ya. Iya, suka ada kakek-kakek tuh banyak. Jibril, Mikail, gitu kan kalau kakek-kakek mah. Israfil, Izrail, batuk lama. Iya, Munkar, wa Nakir, ngap dia, berhenti dulu. Kalau di kampung itu biasa kakek-kakek 10, Jibril, Mikail, Israfil sampai dengan malaikat Ridwan. Nah ini yang 4, malaikat Jibril, malaikat Mikail, Israfil dan Izrail berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, kata malaikat Jibril alaihis, man shalla alaika kulla yaumin, barang siapa yang membaca sholawat kepadamu asyara marrat, 10 kali, ibu kecil 10 kalimat. Orang mah baca sholawat itu 4.444. Bisa nggak kita? Ya Bu ya, nggak keburu lihat WA atuh kalau baca 4.444 mah Bu. Iya, 4.444 sekali baca. Iya, paling kita mah 11. Itu juga yang bisa, kadang-kadang 3, kadang-kadang lupa. Tapi kalau yang 10 diusahakan 10. Kata malaikat Jibril, ana akhudhu biyadihi wa amurruhu ala sirati kal barqil khatib. Barang siapa yang membaca sholawat tiap hari 10 kali, kata malaikat Jibril dulu nih, aku akan membimbingnya dan aku akan lewatkan ketika menyeberangi jembatan seperti halilintar yang menyambar. Masya Allah. Kan nanti kita di sana akan menyeberangi jembatan, kita sebut dengan sirat, bukan siratal mustaqim. Hati-hati ya, kalau siratal mustaqim itu jalan yang lurus, sirat aja. Kita di sana akan menyeberangi jembatan atau kita disebut dengan sirat. Berapa lamanya? 3.000 tahun. Berapa katanya? 3.000 tahun. 1.000 tahun kita akan naik, 1.000 tahun kita akan turun, 1.000 tahun lagi datar. Sedangkan sirat yang akan kita seberangi kecil bagaikan rambut dibelah 7, tajam bagaikan pedang di bawah neraka yang 7. Bisa nggak kita nyebrangnya? Bisa, dengan amal perbuatan. Ketika Siti Aisyah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah sallallahu alaihi, hal yadkuruna iyalahum yaumal qiyamah. Kata Siti Aisyah, ya Rasulullah, apakah ingat mereka ketika hari kiamat? Rasul menjawab, na'am, ya, illa fi salasati mawadi'ah, kecuali di dalam 3 tempat. Mana itu? 1, inda qiraati dafatirihi. Yang pertama, tidak ingat akan keluarganya ketika kita membaca buku amal perbuatan kita. Jadi setiap saat yang kita perbuat baik dan buruknya itu ada yang mencatat, malaikat raqib. Nanti akan diserahkan kepada kita di hari kiamat.
Maka ketika kita membaca semua amal perbuatan kita, tidak ingat siapapun. Bahkan nanti ada yang menerima buku dari tangan kanan berwarna putih, ada yang menerima buku dari tangan kiri berwarna hitam. Maka di dalam wudu kita suka ada bacaan ketika membasuh tangan kanan itu, Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisabai. Kalau tangan kiri, Allahumma la tu'tini kitabi bishimali au min warai, supaya tangan kiri jangan menerima buku, apalagi kalau di belakang, pengennya tangan kanan. Yang kedua, tidak ingat keluarga, inda wazni amalihi, ketika ditimbang amal perbuatan kita. Nanti timbangan itu mengarah dua, yang satu mengarah kanan, yang satu mengarah ke kiri. Berapa lamanya kita ditimbang di sana? 1000 tahun. Mending kalau duduk mah berdiri 1000 tahun. Berat kemana ini? Kanan apa kiri? Kanan apa kiri? Ya, kalau 1000 tahun udah gitu beratnya ke kanan sih enak. Udah 1000 tahun kita berdiri, beratnya ke kiri. Na'udzubillah min. Yang terakhir adalah tidak ingat keluarganya, indas syirat, ketika menyeberangi jembatan, tidak ingat siapapun. Siapa yang pertama kali akan menyeberangi jembatan tersebut? Rasulullah sallallahu alaihi. Rasul pertama kali menyeberangi jembatan. Maka ketika Rasulullah menyeberangi jembatan tersebut, Rasulullah khawatir dengan kita sebagai umatnya, sehingga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyeberangi jembatan tersebut, Rasulullah sempat berhenti. Ketika berhenti, Rasulullah berdoa, Allahumma sallim ummati, Allahumma sallim ummati. Kata Rasulullah, Allahumma sallim ummati, ya Allah, selamatkanlah umatku. Kata Rasulullah, selamatkanlah umatku, selamatkanlah umatku. Rasulullah tidak peduli dengan Siti Khadijah, Rasulullah tidak peduli dengan Sayyidina Hasan dan Husain cucunya, Rasulullah tidak peduli dengan putrinya Siti Fatimah Zahra, tetapi Rasulullah khawatir dengan kita. Allahumma sallim ummati, kata Rasulullah, ya Allah, selamatkanlah umatku, selamatkanlah umatku. Rasulullah sudah khawatir dengan kita, tapi kadang kita sudah lupa dengan Rasulullah, ya. Maka Rasulullah itu bukan hanya memimpin kita di dunia, akan tapi memimpin kita dunia dan akhirat. Mudah-mudahan ketika kita nanti menyeberangi jembatan tersebut selamat. Emang ada yang tidak selamat? Banyak. Ketika baru saja 1 langkah jatuh dia, ketika 2 langkah jatuh dia, bahkan ada yang mau nyampe jatuh. Sedangkan ketika menyeberangi jembatan tersebut bermacam-macam, tergantung amal perbuatan kita. Ada yang ketika menyeberangi jembatan itu pala di bawah, kaki di atas. Ada juga yang ketika menyeberangi jembatan tersebut ngarandang, bapak ibu ngarandang kos orok, apa tuh namanya, ya, merondang, ya, merangkak. Bahkan ada yang ketika menyeberangi jembatan itu berhenti lagi, berhenti lagi, berhenti lagi. Kenapa itu yang berhenti lagi, berhenti lagi, berhenti lagi? Ketika diajak berbuat kebaikan, dia bilang nanti, nanti, nanti. Ibu hadir yuk ke Muludan. Gimana nanti aja ya? Sekarang kan lagi maulid, hayu hadir. Udahlah duluan aja. Itu nanti nyebrangnya di sana, nanti, nanti, berhenti lagi, berhenti lagi, berhenti. Tapi ada ketika dia ada khitab, ketika ada khitab dari Allah,
menyeberanglah jembatan. Maka ada sebagian orang-orang yang begini, ya Rob, wahai Tuhanku, ketika di dunia aku menyeberangi lautan, biasanya aku menggunakan kapal. Terus bagaimana kamu sekarang? Bagaimana aku nyebrangnya ya Rob? Maka ketika itu ada masjid yang datang ke hadapan kaum-kaum tersebut. Kata Allah, silahkan kamu naik ke masjid. Maka kaum itu naik ke masjid. Setelah itu masjid yang bisa dijadikan kendaraan untuk menyeberangi jembatan tersebut. Maka bapak-bapak ya, insya Allah kalau di sini mungkin berjamaah 5 waktu zuhur, insya Allah ada 1000 ini jemaahnya. Amin. Ya. Kalau subuh 2, imamnya 1, makmumnya 1. Ya Bu ya. Nah ibu-ibu, kita semuanya punya suami, punya menantu yang laki-laki mungkin, punya putra, ya diingatkan untuk selalu sholat berjamaah. Pak, ayo dong ke masjid. Laliur, Pak ke masjid deh ya, ke masjid ya, Pak ya, ke masjid ya. Ayo Pak ke masjid, nih bajunya, ini kainnya, ayo dong Pak ke masjid. Bapak-bapak kan biasanya gini, nanti pulangnya upahannya, begitu biasanya bapak-bapak. Nah kita gini aja bilang, tenang, awas ya, tenang. Anak-anak udah pada nggak ada, ya sepi, tenang, tenang. Udah bapak ke masjid dulu, ke masjid ya. Kita ingatkan, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh kita ingatkan. Juga maaf, ketika kita membangunkan suami, ya jangan kasar. Jadi yang lembut, pak, ya ayang beb, atau gimana tuh bilangnya? Ulah hoi, kalau di kamu tuh hoi, udang, hoi. Jangan hoi-hoian ya. Tuh, pak, ya. Tempelin pipi kita ke pipi bapaknya. Pak, ayo dong sholat subuh berjamaah. Sebentar lagi waktu datang nih, 15 menit lagi katanya. Ayo Pak, bangun. Gitu harusnya, insya Allah bapaknya semangat. Ini mah kan biasanya makmanya, ibu-ibunya itu ngebanguninnya kayak gitu ya Pak ya. Woi, udang. Pak, bangun. Jangan gitu ngebanguninnya. Kalau suami kita tidak mau berjamaah ke masjid, beliin mukena. Ya. Beliin lipen, beliin bedak, biar dandan, iya pakai hijab sekalian. Pak, kalau bapak nggak mau ke masjid, nih mukena pakai, ini lipennya pakai, ini bedaknya pakai, tuh. Jadi bapak-bapak itu harus sholat di masjid, bahkan hukumnya sunnah muakkad. Tahu kan ya, sunnah muakkad. Jangan gini, ada kan dongengnya itu, si suaminya itu nggak mau sholat berjamaah. Kata istrinya, Pak ayo dong berjamaah, sholatnya berjamaah. Enggak Pak, berjamaah, orang-orang pada ke masjid, kok bapak di rumah aja sih sholatnya? Udah berjamaah. Terus gimana kata si suami? Udah ikutin aja imam. Kalau imam nungging, bapak nungging, ikutin aja pokoknya imam, ya. Yalah kata si bapaknya, berangkat tuh si bapaknya ke masjid. Pas dia berdiri pas di belakang imam. Ketika imam ruku, dia ngikut ruku. Ketika si imam i'tidal, ikut i'tidal. Begitupun dengan sujud, ikut dia sujud. Berhubung si kepala makmum yang baru ke masjid itu terlalu dekat ke kaki si imam, akhirnya palanya si makmum yang baru ke masjid itu kesenggol, kaki imamnya ketendang, ya ditendang, kemudian ketendang apa ketendang. Kan kata si istrinya itu katanya suruh ngikutin imam aja, akhirnya dia pun ngikut nendang yang belakang. Ditendang dari baik punya anak. Setelah sholat dia berantem sampai babak belur.
Dia bilang ke istrinya, "Mah, ternyata berjamaah capek." "Capek kenapa? Tuh lihat aja muka bapak sampai babak belur. Kok bisa begitu?" "Itu mah dongeng, mau percaya mau enggak terserah. Dongeng namanya juga ya." Gitu. Bapak Ibu yang berbahagia. Jam berapa? Jam berapa? Silama. Yang keduanya tadi malaikat siapa? Jibril. Yang kedua malaikat Mikail. Kata malaikat Mikail, "Ana askihi min haudika." Barang siapa yang membaca sholawat setiap hari kepadamu 10 kali, aku akan memberikan air telagamu. Kan Nabi sudah disiapkan Ibu, namanya air telaga Kausar. Tapi hati-hati, yang bisa meminum air telaga Kausar itu orang yang dermawan. Kalau orang pahil, pelit, merepet, jahe nggak bisa minum. Ya, ini kan maaf nih, kadang-kadang yang punya penyakit bahil itu kebanyakan perempuan, kebanyakan ya. Maaf nih, biasanya gini kata bapaknya, "Ma, alhamdulillah ada rizki nih, kita infak yuk ke musola, kayaknya musola kurang karpet deh." "Berapa Pak?" 1 juta. Orang-orang juga 5.000. Terus udah 5.000 aja, kan kita banyak butuh, belum anak ini, belum bayar ini, belum bayar itu biasanya. Ini ada kisahnya. Ada seorang anak perempuan datang ke rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi. Kata anak perempuan, "Ya Rasulullah, tolong doakan, tangan saya tidak bisa digerakkan." Mungkin kalau sekarang setuk lah. "Minta didoakan, tangan saya ini tidak bisa bergerak." Kan Rasul mah doanya diijabah. Kenapa Rasul itu doanya diijabah? Bersih hatinya. Kata Rasulullah, "Emang tadinya kenapa kok bisa tidak digerakkan?" "Semalam saya mimpi ayah dan ibu saya sudah meninggal." Ceritanya ini singkat aja ya. "Saya melihat ibu saya sedang di dalam neraka, tapi di tangan kanannya ada sepotong daging, di tangan kirinya ada sepotong kain. Sepotong daging yang di kanannya dan sepotong kain yang di kirinya bisa mengibas-ngibaskan api neraka." Saya tanya, kata si anaknya nih kepada ibunya, "Bu, kok ibu ada di neraka sih? Bukannya ibu dulu tuh suka ngaji?" "Iya," kata si ibunya. "Bukannya ibu termasuk wanita yang solihah yang berbakti kepada ayah?" "Iya." "Bukannya ibu dulu suka sholat, ngaji, sodako dan sebagainya?" "Iya." "Tapi kenapa ibu ada di sini?" kata si anaknya. "Ibu mah penyakitnya satu, naon atau naon, bahil, pelit." "Itu apa?" "Sepotong daging dan sepotong kain." "Itu yang ibu pernah sodakohkan seumur hidup, segitu-gitunya sodakohnya, sepotong daging dan sepotong kain." Terus dia bertanya, "Ayah mana, Bu?" "Ayah bukan di sini tempatnya. Ayah di sana, di tempat orang-orang yang dermawan." Ceritanya anaknya tuh nyari ayahnya. Ia melihat ayahnya sedang membagi-bagikan air telaga Kausar. Kata dia, "Ayah, kenapa ayah di sini? Ibu di sana di neraka." "Iya, ini mah kan bukan tempat orang bahil. Ini adalah tempat orang yang sakti, apa tuh namanya, dermawan lah ya." Tuh. Terus, "Minta dong 1 gelas untuk ibu." Kata si bapaknya, "Tidak diizinkan."
Maka ketika itu dia mengambil satu beras tanpa sepengetahuan ayahnya. Dia ambil, tapi ketika dia ambil maka ada suara, lumpuhlah tanganmu. Begitu ya Rasul ceritanya. Jadi intinya ibu jemaah sekalian, kalau kita ingin menikmati air telaga Kausar, diusahakan jangan bakhil ya. Insya Allah di sini bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya dermawan. Amin ya robbal alamin. Ibu, bapak, jemaah sekalian ya, masih ada dua sebenarnya, Israfil dan Izrail, berhubung waktu ya. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunajjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma askina min haudi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarbatan hani'atan la nadmau ba'daha abada. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.